Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Nars Hosrul Eskap, Menkes. Kali ini saya akan menyampaikan materi anatomi fisiologi pada sistem kardiovaskular. Anatomi fisiologi tentang kardiovaskular itu meliputi letak, ukuran dan struktur jantung. Jantung ini merupakan organ yang sangat penting yang bertugas memompa darah ke dalam tubuh manusia. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan beberapa jenis gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, maka kematian bisa terjadi. Jantung itu memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan setiap manusia, yakni sekitar 200 hingga 425 gram beratnya. Jantung Anda atau jantung kita ini terletak di antara paru-paru, pada bagian tengah dada, dan pada bagian belakang dan sedikit ke kiri ya. Jadi dia berada di tengah dan sedikit ke kiri sekitar 1 atau 2 jari. Ya, jadi disitulah letak posisi jantung manusia. Ada otot miokardium yang pertama ya, otot miokardium. Otot jantung ini memiliki peran untuk memompa darah ke jantung seluruh tubuh. Peradangan pada otot jantung ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan jantung dalam memompa darah dan gangguan irama jantung. Jadi kalau terjadi peradangan maksudnya di sini adalah terjadi lebam, luka atau bengkak. Itu akan mengalami maldisfungsi. Ya, maldisfungsi seperti terjadi penurunan dalam pemompa jantung, memompa darah, dan irama jantung. Itu mengalami perubahan. Kemudian kondisi ini dapat menimbulkan gejala yang mengganggu seperti nyeri dada atau sesak napas. Miokarditis ya, atau disebut miokarditis ini yang ringan dapat lebih mudah sembuh, baik dengan atau tanpa perawatan. Jadi nyeri-nyeri dada atau sesak napas yang ringan itu mudah sembuh ya, mudah sembuh. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang menderita miokarditis? Yang pertama virus tentunya, bakteri, parasit, jamur, obat-obatan, zat kimia, radiasi, dan penyakit autoimun. Yang tadi di sini sesak napas ya, miokarditis sesak napas. Virus semacam virus corona yang kurang lebih 3 tahun melanda Indonesia dan sekitaran kita ya. Kita mendengar, kita melihat orang-orang yang meninggal karena virus corona. Salah satu penyebabnya, ciri-cirinya adalah sesak napas. Ya, sesak napas. Karena memang dari penyebab miokarditis ini, infeksi miokarditis ini adalah virus. Kontraksi jantung. Dia bekerja secara sadar saat ingin menggerakkan tangan, otak akan memberi perintah pada saat itulah otot lengan bekerja. Otot jantung secara tidak sadar akan terus bekerja, baik dengan atau campur tangan pemiliknya. Saat otot jantung berkontraksi dan menyebabkan jantung berdetak lebih kencang, sel pacu jantung berperan dan dalam kejadian tersebut begitulah sebaliknya ya. Jadi saat detak jantung melambat dan cepat. Cepat atau lambatnya detak jantung itu juga dipengaruhi oleh sistem saraf yang memberi perintah kepada sel pacu jantung. Jadi ada jantung itu bergerak meskipun tanpa kesadaran kita, tetapi ada perintah dari beberapa sel termasuk sel saraf, sistem saraf. Ada 3 jenis pembuluh darah, ini pembuluh nadi, vena, dan kapiler. Nadi, arteri, dan pembuluh balik atau vena dan kapiler. Jadi yang paling besar arteri, kemudian di bawahnya
vena, kemudian kapiler. Kalau kita memberikan obat melalui menggunakan obat dengan cairan infus, yang dilakukan penusukan itu adalah pembuluh darah jenis vena. Jenis vena. Karakteristik pembuluh darah jantung ini, jantung terdiri dari 4 ruangan, ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Dengan 3 lapisan, perikardium, miokardium, dan endokardium. Ini jelas yang disampaikan utama kita. Sirkulasinya dimulai dari arteri, arteriola. Ini penting anak-anakku sekalian untuk kalian pahami. Sirkulasi sistemik, artinya secara sistem jantung itu memiliki sirkulasi dimulai dari arteria, kemudian arteriola, kapiler, venula, kemudian vena. Vena masuk lagi ke arteria. Itulah sirkulasi sistemik. Bagaimana dengan sistem sirkulasi paru? Sirkulasi paru ini satu sirkulasi darah yang penting pada manusia. Sirkulasi paru kerap disebut sebagai sistem peredaran darah kecil. Ya, ini ada sistem peredaran limfatik juga, ya. Sistem limfatik, apa sih yang dimaksud dengan sistem limfatik? Limfatik biasa juga disebut dengan jaringan atau pembuluh darah, ya, dan organ yang bekerja sama untuk memindahkan kelebihan cairan getah bening agar kembali ke peredaran darah. Jadi itu limfatik yang memiliki tugas memindahkan cairan-cairan, kelebihan cairan getah bening kembali ke peredaran manusia. Karena peredaran darah ini harus murni darah, sel darah yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh ada getah bening, cairan-cairan getah bening. Ini letak dari organ sistem limfatik setiap tubuh manusia, ya. Berada pada bagian cervical lymph nodes, ya, di belakang telinga kita, kemudian di kelenjar timus, ya, bagian ketiak axillary lymph nodes, ya, kemudian cervical sclea, ya, pada bagian vas symphysis atau bagian pusar kita, kemudian pada bagian paha. Oke, mungkin itu dari saya penyampaiannya. Tentunya saya akan memberikan penugasan untuk melakukan absensi, ya, bukti bahwa Anda melihat atau menonton rekaman pembelajaran ini. Tugasnya adalah yang pertama adalah membuat simpulan, ya, membuat kesimpulan dari materi anatomi fisiologi sistem kardiovaskular berdasarkan yang saya jelaskan, ya, yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan ini dibuat menggunakan lembar jawaban yang saya siapkan di deskripsi YouTube, di deskripsi video, ya, di deskripsi video. Silakan di-download di situ, ya. Sisa mengklik linknya. Kemudian tugasnya itu dikirim ke email saya, ya, nurse.hasrul@gmail.com dengan format nama mahasiswa, kelas, program studi,
kemudian mata kuliah. Ya. Nah, batas pengiriman tugas tanggal 25 September 2022 pukul 22.00. Oke, jadi saya ulangi, anak-anakku sekalian, sebagai bukti dan penilaian saya kehadiran anak-anakku sekalian pada materi anatomi fisiologi sistem kardiovaskular ini, itu membuat kesimpulan dari materi anatomi fisiologi yang saya jelaskan dari rekaman ini. Kemudian lembar jawaban itu menggunakan yang telah saya siapkan. Itu bisa di-download di link pada link deskripsi YouTube rekaman ini. Kemudian dikirim ke email saya nursehasrul@gmail.com. Jadi hanya itu H kecil, H kecil. Dengan format tugas nama mahasiswa _kelas _prodi kemudian _mata kuliah. Dan batas pengiriman tugas itu pada tanggal 25 September pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Tidak boleh terlambat. Ketika ada terlambat, saya tidak menilai. Saya tidak menilai dan saya anggap absen. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan menggunakan kolom chat YouTube. Bantu channel saya untuk di like, di komen, dan subscribe agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten perkuliahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.